Jadi, banyaknya kaleng ada 133 buah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Shalom, selamat pagi anak-anak nih semuanya. Tetap semangat kan belajar dari rumah? Nah, kita hari ini akan belajar matematika bersama dengan Ibu Jaya Manurung, Ibu Juria Bangun, dan juga dengan Ibu Rani Manalu. Anak-anak nih semua, pada tema 1 ini dengan topik hidup rukun, kita punya subtemanya ada 4, yaitu yang pertama dengan subtema hidup rukun di rumah. Ya, anak-anak Miss di rumah dulu, baru subtema yang keduanya nanti belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah hidup rukun di sekolah, dan yang keempat hidup rukun di masyarakat. Baiklah anak-anak Miss, langsung saja kita ke pembelajaran matematika hari ini. Ayo membaca. Nina menyimpan boneka koleksinya di rak mainan. Nah, tadi si Nina katanya punya rak mainan. Rak mainannya ini berisi boneka koleksi. Ada rak pertama, isinya adalah boneka berwarna merah dan hijau. Raknya yang kedua berisi boneka berwarna merah dan juga coklat. Yang ketiga, anak-anak Miss perhatikan. Di sini ada boneka yang berwarna coklat dan juga hijau. Nah, coba berapa ya koleksi boneka Nina di rak? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kemudian, tahukah kamu bagaimana cara menghitungnya? Ayo anak-anak Miss, bisa nggak untuk 2 pertanyaan ini dijawab? Nah, sekarang kita latih ya. Yang pertama, boneka berwarna merah. Perhatikan untuk boneka yang berwarna merah terletak pada rak yang pertama dan juga rak yang kedua. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti pada rak pertama ada 4 boneka berwarna merah. Nah, kemudian anak-anak Miss, kita coba kasih tanda di sini dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, apakah di rak kedua masih ada bonekanya Nina berwarna merah? Ada ya, ada 2. Maka tuliskan lagi 2 boneka berikutnya. Sehingga ada berapa semuanya warna merah boneka si Nina, anak-anak? Iya, benar sekali. Ada 6 boneka yang berwarna merah. Selanjutnya, warna apa lagi bonekanya Nina? Warna hijau. Ayo kita periksa sama-sama. Di rak yang pertama ada berapa boneka si Nina, anak Miss? Iya, ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya di rak kedua apakah Nina punya boneka yang berwarna hijau? Tidak ada. Di rak yang ketiga bagaimana anak Miss? Iya, juga ada yang berwarna hijau. Ada berapa? Ada 2 boneka. Kita periksa. 1, 2. Sehingga berapakah semuanya boneka Nina yang berwarna hijau? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk boneka yang berwarna hijau ada sebanyak 5 boneka ya anak-anak Miss. Nah, selanjutnya untuk boneka apa lagi anak-anak? Warna coklat. Nah, berapakah banyaknya boneka yang berwarna coklat? Kita perhatikan di rak yang pertama lagi. Untuk yang rak pertama tidak ada boneka yang warnanya coklat, Miss. Bagaimana dengan raknya yang kedua? Ada berapa anak Miss? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kita periksa. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang bantu Miss ya, hitung lagi sama-sama.
di rak yang ketiga. 1, 2, 3, dan 4. Maka ada 4 di rak yang ketiga. Oke, berapakah semua boneka coklat yang ada di raknya Nina? Ayo kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boneka warna coklatnya ada 9. Oke, selanjutnya berapakah jumlah boneka Nina seluruhnya? Ayo, ada berapa jumlah boneka Nina? Kita hitung lagi kembali ya anak-anak Miss. Siapa yang masih ingat? Yang merah tadi ada berapa banyak anak-anak Miss? Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung lagi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi jumlah boneka Nina seluruhnya ada 20. Ada berapa tadi anak-anak Miss? Ada 20. Yaitu 20-an sama dengan 20. Ayo anak-anak Miss boleh ikut mencoba menyebutkan 20-an sama dengan 20. Banyak boneka ada 20. 20-an sama dengan 20. Nah, sekarang kita kembali membaca yuk. Kaleng bekas dikumpulkan ibu dengan rapi. Bayangkan nih, ibu sedang mengumpulkan kaleng-kaleng bekas dengan rapi. Jumlah kaleng bekas susu itu sangat banyak. Coba amatilah susunan kaleng tersebut ya. Dan hitunglah jumlah kalengnya nanti dengan teliti. Ingat ya anak Miss, ini namanya satu kaleng satuan. Apa namanya anak-anak Miss? Satu kaleng satuan. Kemudian, bagaimana dengan yang seperti ini? Ini adalah kaleng satuan yang berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kaleng puluhan. Ingat ya anak-anak Miss, kalau tadi gambar kaleng susunya hanya ada 1, maka disebut sebagai satu kaleng satuan. Sedangkan kaleng susu yang sudah disusun ibu dengan rapi, ini namanya satu kaleng puluhan. Kalau ada gambar kaleng susu yang bertumpuk dengan rapi, namanya satu kaleng puluhan. Kenapa namanya itu anak Miss? Karena tadi ditumpuk sebanyak 10 kaleng. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kaleng yang ditumpuk, apa tadi nama lambangnya anak-anak Miss? Satu kaleng puluhan. Kalau sudah ditumpuk menjadi 10, namanya satu kaleng puluhan. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kaleng puluhan berjumlah 10 diganti dengan satu kaleng ratusan. Nah, tadi kalau dia hanya ada 1, namanya satu puluhan. Nah, tapi kalau ada 10, itu disebut sebagai satu kaleng ratusan. Diingat kembali anak-anak Miss. Berikutnya, kaleng ratusan kalau digambarkan dengan kaleng satuan, itu jumlahnya 100 loh anak-anak Miss. Nah, perhatikan. Tadi di sini di gambar yang pertama ini ada 10 kaleng. 10 kaleng kan anak-anak Miss? Satu tumpukan ini 10 kaleng susu. Berarti kalau
tumpukan Miss ada berapa? Ada 20. Tadi 1 puluhan. Berarti 1 10. Kemudian tumpukan yang berikutnya 20. Tumpukan yang berikutnya lagi 30. Berikutnya lagi 40, 50, 60, 70, 80, 90. Maka 100. Nah, kaleng ratusan jika digambarkan dengan kaleng satuan, ini jumlahnya adalah 100. Kalau kamu nggak percaya, nanti setelah videonya selesai, kamu boleh hitung secara manual ya anak-anak. Hitung satu persatu, benar nggak ya dibilang Miss-nya tadi jumlahnya itu kalau dihitung adalah sampai dengan 100. Next, berikutnya lagi, untuk membuktikan apakah itu benar, yuk perhatikan contoh berikut. Hitunglah jumlah kaleng satuan berikut ini. Nah, kita disuruh menghitung. Ada yang bisa hitung anak-anak Miss? Ingat ya tadi, kalau satu tumpukan ini berapa? Yo, masih ingat nggak? Satu tumpukan ini berapa jumlahnya? 1 puluhan atau sama dengan 10 kaleng susu. Nah, kalau kamu masih kurang yakin atau kurang mengerti, kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terbuktikan bahwa satu susunan ini tadi ada 10 satuan. Nah, ini disebut 10. Maka kita hitung selanjutnya yuk. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Untuk yang pertama, jumlah kalengnya ada 100. Ditambah berapa jumlah kaleng berikutnya anak Miss? 10, 20, 30. Nah, untuk yang terakhir ada berapa kaleng satuan anak-anak? 1, 2, 3. Berarti untuk jumlah kaleng keseluruhan ada 133. Kita tuliskan 100 ditambah 30 ditambah 3 adalah 133. Jadi banyaknya kaleng ada 133 buah. 133 dibaca. Ini cara membacanya ya anak-anak Miss. Diikuti 133. Oke, semuanya masih bisa kan? Nah, anak-anak Miss, kita lanjut lagi. Ibu guru dan anak-anak mengumpulkan kaleng minuman bekas di tempat sampah. Nah, ini sekarang ibu guru dan anak-anak ya sedang mengumpulkan kaleng minuman bekas. Kemudian, tahukah anak-anak berapa banyak kaleng minuman bekas yang terkumpul? Coba anak-anak hitung tumpukan kaleng di bawah ini ya. Kita disuruh menghitungnya. Perhatikan kembali anak-anak Miss, ada berapa jumlahnya? Ayo sama-sama kita hitung yuk. Nah, pada gambar kan sudah terdapat 2 tumpukan kaleng ratusan. Tadi kalau satu tumpukan kaleng ratusan disebut 100. Kalau ada 2 tumpukan berarti ini adalah 200 ya anak-anak Miss. Ini banyaknya ada sebanyak 200. Kita buktikan. Ayo sama-sama kita hitung. Tadi satu kaleng puluhannya ada 10. Kita hitung sama-sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, kemudian satu tumpukan lagi, 100 lagi, hasilnya ada 200. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,
190, 200. Ya, anak-anak Miss diingat, untuk gambar bagian yang sebelah kiri jumlahnya ada 200. Ayo kita hitung di bagian sebelah kanannya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, untuk yang berikutnya adalah 70 kaleng minuman bekas. Selanjutnya ini ada berapa kaleng satuan anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini ada 7 ya. Bagaimana kita menghitungnya? 200 ditambah 70 ditambah 7. Hasilnya berapa anak-anak Miss? Ayo, bagaimana tadi cara membacanya? 277. Jadi hasilnya adalah 277. Nah, 277 bagaimana cara membacanya? 277. Oke, bisa semua anak-anak Miss ikuti? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 1 tumpukan 100, 2 tumpukan adalah 200. Berikutnya ditambah 4 tumpukan puluhan berarti 40. Selanjutnya ini ada berapa kaleng satuan dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah 248. Hasilnya 248. Sekarang angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempatnya ya anak-anak Miss. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini 50. 50-an jadi 50. 1 puluhan 10, 20, 30, 40, 50. 50-an adalah 50. 4 satuan 1, 2, 3, 4. 4 satuan adalah 4. Jadi hasilnya adalah 54. Oke, bisa dipahami anak-anak Miss? Kesimpulannya 54 itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari 5 puluhan untuk nilai tempat puluhan dan 4 satuan. Jadi 5 puluhan ditambah 4 satuan hasilnya adalah 54. Bagaimana penulisannya? 4 di situ artinya sebagai tempat satuan. Sedangkan 5 sebagai tempat apa tadi anak-anak Miss? Sebagai tempat puluhan. Iya, sebagai tempat puluhan. Nah, ayo anak-anak Miss, sekarang kita lakukan 423 digambarkan sebagai kaleng satuan sebagai berikut ini. Nah, ini dia gambarnya. 423. Sudah ada nilai tempat 400, berarti nilai tempat ratusan. Kemudian nilai tempat apa lagi anak-anak Miss? Puluhan, 20, ya kan? Kemudian satuannya 3, berarti sudah ada nilai tempat ratusan, puluhan, dan juga satuan. 423. Banyaknya kaleng ada 423. Nah, tadi sudah kita bacakan 423. Sekarang, ayo kita berlatih. Tuliskanlah lambang bilangan berikut dengan kata-katanya. Ayo anak-anak Miss, sebagai tugas kita hari ini dikerjakan dulu ya penulisan lambang bilangan berikut dengan kata-katanya. Oke anak-anak Miss harapkan pekerjaan tugas kamu hari